Saya Ade dan saat ini bersama istri melayani sebagai ULB di salah satu negara di Asia Timur. Saya berasal dari keluarga non-Kristen dan menerima Tuhan Yesus ketika saya masih remaja. Sebenarnya, pengenalan saya akan nama Yesus telah dimulai sejak masa kanak-kanak. Kira-kira saat saya berusia 8 atau 9 tahun. Sebagaimana lazimnya anak yang tumbuh dalam keluarga non-Kristen dan menjadi siswa di sekolah negeri, tentu saya harus mengikuti pelajaran agama mayoritas. Suatu kali, guru agama saya memberikan pekerjaan rumah. Pada waktu itu, saya tidak dapat mengerjakannya. Lalu, saya membawa pekerjaan rumah tersebut kepada ibu saya dengan harapan ia akan menolong saya mengerjakannya. Harapan saya sepertinya menjaring angin sebab ibu saya tidak bisa membantu. Ia pun tidak tahu menau tentang bahasa asing yang digunakan dalam pelajaran agama tersebut. Saya tahu ibu saya menyayangi anak-anaknya. Meskipun dia tidak dapat membantu saya mengerjakan PR, namun ia mengatakan sebuah kalimat yang ia pikir dapat mempermudah langkah anaknya untuk belajar. Kamu ikut Dindin saja ke gereja. Dindin adalah nama samaran dan ia adalah tetangga kami. Kalau kamu Kristen, kamu tidak perlu belajar bahasa asing itu. Perkataan sederhana itu justru merupakan awal perubahan besar dalam hidup saya. Tidak butuh waktu lama, saya pun pergi ke gereja dan menjadi murid sekolah minggu. Sekolah minggu tempat yang baik untuk menanamkan pengetahuan Alkitab. Sejak di sekolah minggu itu, saya tahu kisah-kisah Alkitab dan tokoh-tokoh iman. Selain itu, saya juga mulai belajar menghafal ayat. Pengenalan akan Yesus secara pribadi dan menerima Dia sebagai juru selamat baru terjadi beberapa tahun kemudian, yakni saat saya mengikuti retreat remaja. Pada awalnya, saya tidak ada niat untuk ikut retreat karena biaya yang dipatok cukup besar. Saya tahu benar kemampuan ekonomi orang tua dan tidak mungkin meminta uang sejumlah itu hanya untuk ikut sebuah retreat. Namun salah satu pengurus remaja meyakinkan saya untuk ikut dan mengatakan ada subsidi bagi yang membutuhkannya. Meskipun demikian, tidak mudah baginya untuk meyakinkan saya karena selain masalah biaya, ada masalah lain yang membebani hati. Saya minder. Saya merasa tidak ada baju yang cukup bagus untuk dibawa bepergian. Tidak ada sepatu selain sepatu sekolah dan yang terutama tidak punya jaket. Penting sekali membawa jaket sebab retreat tersebut diadakan di Kota Batu yang pada waktu itu terkenal dingin. Setelah pengurus yang juga ketua panitia retreat itu berulang kali mendatangi saya dan membujuk, akhirnya saya mengiyakannya. Tidak banyak hal yang dapat saya ingat tentang retreat tersebut kecuali sesi firman Tuhan yang membuat saya merasa membutuhkan juru selamat. Saat itu disampaikan khotbah tentang akhir zaman dan penderitaan. Uraian firman Tuhan yang disampaikan membuat saya gemetar ketakutan dan sadar bahwa saya adalah orang berdosa sehingga saya mengacungkan tangan pada saat sesi tantangan menjelang khotbah tersebut berakhir. Tidak berselang lama, seseorang mendekati saya dan membawa saya ke ruangan yang lain. Di sana ia menuntun saya berdoa untuk mengakui dosa di hadapan Tuhan dan menguatkan saya bahwa saya sudah ditebus oleh darah Kristus. Saya merasakan damai pada hari itu dan ketakutan saya sirna. Pertobatan yang terjadi dalam hidup saya merupakan awal perjalanan iman yang panjang dan terus saya jalani hingga saat ini. Tidak berselang lama setelah retreat itu, saya mengikuti kelas katekisasi di gereja dan dibaptiskan pada tahun itu juga. Ketika itu saya berusia 14 tahun dan masih duduk di bangku kelas 2 sekolah menengah pertama. Ada perubahan dalam hidup saya, yakni ada dorongan untuk mulai membaca Alkitab secara rutin dan berdoa, yakni saat hendak makan dan menjelang waktu tidur. Saya juga mulai terlibat dalam pelayanan di gereja, tepatnya di komisi remaja, meskipun hanya sebatas memasang karpet sebelum persekutuan dimulai dan merapikannya kembali setelah persekutuan selesai. Meskipun demikian, ada sukacita dalam hati karena dapat melayani.